Seperti yang kita tahu, timnas U23 kembali gagal melangkah ke final SEA Games untuk meraih medali emas. Walau tampil apik dengan menjadi runner-up grup A, skuad asuhan Sintayong terpaksa kembali dikalahkan Thailand di semifinal dengan skor tipis 1-0. Banyak masyarakat Indonesia yang menyayangkan kegagalan timnas karena pada awalnya tim ini ditargetkan untuk menjadi juara dan mengakhiri paceklik medali emas SEA Games sejak 1991. Kira-kira apa yang menyebabkan timnas gagal ke final dan meraih medali emas? Berikut ini adalah 5 penyebab kegagalan timnas Indonesia di SEA Games yang telah kami rangkum dari beberapa sumber terpercaya. Penyebab mengapa timnas U23 gagal ke final yang pertama adalah banyak membuang peluang. Setidaknya bagi kalian yang telah menonton pertandingan timnas kontra Thailand, pasti sudah tahu bahwa Indonesia tampil ofensif bahkan sering mengancam gawang Thailand sepanjang 90 menit pertandingan. Namun beberapa peluang dari Mark Klok, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman gagal menembus gawang Thailand. Padahal jika mereka sedikit tenang, maka bukan tidak mungkin gawang Thailand sudah kebobolan sejak awal. Salah satu peluang dari Egy Maulana Fikri yang satu ini juga harusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Maka dari itu penyelesaian akhir masih menjadi PR yang cukup serius yang harus dibenahi Sintayong, terutama ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang kuat. Penyebab selanjutnya adalah banyaknya pemain yang absen dan bergantian membela klub. Selain menyia-nyiakan banyak peluang, kita harus mengakui bahwa timnas U23 kali ini tak diperkuat beberapa pemain penting. Beberapa pemain tersebut terhalang izin dari klub seperti Elkan Bagot, Asnawi, dan Sadil Ramdhani. Bahkan Elkan Bagot sudah dipastikan absen di SEA Games kali ini. Sementara itu pemain lain seperti Asnawi harus bergantian membela Ansan Greeners dan timnas sejak dilakukan training center hingga match pertama SEA Games. Alhasil Sintayong baru bisa memainkan pemain Makassar ini di laga kedua. Hal yang sama juga dirasakan Sadil Ramdhani yang harus terbang ke Malaysia di matchday ketiga SEA Games untuk membela Sabah FA. Hal ini tentu sangat merugikan karena pemain tak bisa fokus ke satu kompetisi. Lalu pemain lain yang absen adalah Pratama Arhan yang tak dilepas Tokyo Verdy. Absennya Arhan terbukti sangat berpengaruh karena sektor kiri pertahanan timnas menjadi bulan-bulanan serangan Thailand di semifinal lalu. Ditambah lagi peran Alfeandra Dewangga dan Firza Andika sebagai pengganti Arhan belum sesuai harapan. Penyebab ketiga adalah mental pemain yang kurang matang. Hal ini mungkin tak terjadi di timnas U23 saat ini saja, tetapi juga terjadi di timnas-timnas sebelumnya. Timnas Indonesia seringkali tampil gemilang di babak penyisihan baik di AFF maupun SEA Games, namun tersingkir di semifinal bahkan final. Penyebabnya mereka belum memiliki mental yang kuat untuk melawan negara-negara yang lebih kuat seperti Thailand dan Vietnam. Sintayong sendiri juga mengatakan bahwa masalah mental membuat mereka kalah melawan Thailand. Dampak dari masalah mental ini tak bisa dianggap remeh. Mental yang down akan membuat permainan mereka tak lepas, banyak membuat kesalahan hingga akhirnya terpancing emosi dan provokasi pemain lawan, seperti apa yang kita lihat di semifinal kontra Thailand lalu. Padahal skill pemain-pemain Indonesia juga tak kalah apik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan pemain dari negara lain. Selanjutnya penyebab keempat adalah Liga 1 yang telah selesai. Berbeda dengan 3 penyebab sebelumnya, penyebab yang satu ini secara tidak langsung mempengaruhi level permainan timnas. Kita semua tentu tahu, kompetisi Liga 1 telah berakhir pada 31 Maret lalu dengan Bali United yang menjadi juara. Lalu timnas U23 baru berkumpul di Jakarta pada 6 April dan melakoni laga uji coba pertama mereka saat TC di Korea pada 21 April. Artinya ada waktu sekitar 20 hari di mana pemain hanya melakukan latihan tanpa adanya uji coba. Hal ini sangat berdampak pada level permainan dari setiap pemain, di mana para pemain harus kembali beradaptasi dengan skema, taktik, dan berusaha kembali ke performa terbaik seperti apa yang mereka tunjukkan di Liga 1. Alhasil beberapa pemain tampil di bawah performa terbaiknya, terutama ketika mereka dikalahkan Vietnam 3-0 di laga pertama. Penyebab yang terakhir adalah kualitas kompetisi yang kurang baik. Terlepas dari bagaimana Sintayong bekerja keras memoles timnas dari segi taktik, teknik, dan mental, tentu mayoritas pemain timnas akan kembali ke klubnya masing-masing dan berlaga di kompetisi Liga 1, sehingga mereka juga akan kembali kepada kebiasaan yang diterapkan klubnya masing-masing. Masalahnya Liga 1 bukanlah liga yang cukup baik. Permasalahan di Liga 1 ini cukup banyak, mulai dari wasit yang sering salah mengambil keputusan, infrastruktur yang kurang memadai, hingga kericuhan antar pemain maupun supporter. Hal ini semakin diperparah dengan kinerja PSSI yang kurang maksimal.
Maka tak heran jika hanya ada 9 klub di Liga 1 yang berlisensi AFC. Peringkat kompetisi Liga 1 juga merosot ke posisi 27 karena tak ada klub Indonesia yang benar-benar mampu bersaing di Asia kecuali era Persipura Jayapura. Sementara itu para negara tetangga sudah melesat jauh seperti Thailand yang ada di peringkat ke-9 dan Vietnam yang ada di peringkat ke-14. Kegagalan timnas di SEA Games 2022 tidak melulu soal permainan melawan Thailand, kesalahan pemain ataupun staf dan pelatih. Ada faktor-faktor lain yang memberikan efek jangka panjang yang membuat sepak bola di Indonesia tak maju-maju. Lalu menurut kalian adakah faktor lain yang mempengaruhi gagalnya Indonesia di SEA Games kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.